Selamat datang di program My Parliament Ruang Alek. Hanya di ruang ini, kalian akan dibawa ke dalam suasana kehidupan anggota legislatif fraksi PKS DPR RI. Kami akan membawa Anda pada suasana hangat dengan bertukar pikiran bersama anggota legislatif fraksi PKS DPR RI. Jadi siapkan cemilan dan tempat yang nyaman. Mari masuk ke Ruang Alek. Halo, assalamualaikum sahabat PKS, kembali lagi bersama saya di Ruang Alek, bersama saya Adrian Farhan, dan kali ini kita udah kembali nih di gedung Nusantara 1 lantai 3 di fraksi PKS DPR RI, dan hari ini kita akan mengunjungi salah satu ruangan anggota legislatif fraksi PKS DPR RI. Siapa dia? Beliau merupakan Bapak Amin Aka MM. Beliau merupakan anggota Komisi 6 fraksi PKS DPR RI dan merupakan anggota Badan Legislasi. Nah, sebelum kita memulai, jangan lupa dong untuk subscribe, like, dan komen YouTube PKS TV DPR RI. Nah, ada keseruan apa sih hari ini? Langsung aja kali kita grebek ruangan Bapak Amin. Let's go! Ini guys, jadi ini boleh di center ini. Ini merupakan ruang Pak Amin di ruang 0306. Langsung aja kita sapa Bapak Amin. Assalamualaikum Bapak. Ada gak ya Bapaknya di dalam? Assalamualaikum Pak Amin, ini ada? Oh, ada. Wah, ini mantap. Nih kita udah bertemu nih guys dengan Pak Amin, dan Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Silakan masuk. Nah, ini kayaknya sehat-sehat semua. Lagi sibuk nih Pak. Lagi ada apa nih Pak, briefing pagi atau apa nih Pak? Biasa kita nih update kalau pagi, update informasi yang berkembang, schedule harian kita, agenda DPR yang begitu banyak. Dan sering mengalami perubahan. Nah, ini dia. Kayaknya makanya harus selalu diupdate. Banyak banget nih Pak agendanya, dan ini boleh perkenalkan dulu kan nih Pak, tim dari Pak Amin ini ada siapa aja dan kira-kira kegiatan apa aja yang sering dilakukan di ruangan Bapak ini? Sebetulnya tim kita nih ada 5 ya, tapi yang rutin ngantor ini 3 hari, 3 orang ini, 3 orang ini ngantor, dan masing-masing punya tugas ya sendiri-sendiri. Kita sudah atur job desk-nya masing-masing, bukan berarti masing-masing orang hanya menjalankan itu, tapi minimal itu yang menjadi tanggung jawabnya gitu ya. Ada yang terkait urusan konten, kemudian tulis wartawan, terkait dengan komisi. Kebetulan saya di Komisi 6 sebagai Kapopsi sekaligus sebagai anggota Badan Legislasi. Ada yang berurusan nanti bertanggung jawab dengan agenda-agenda Badan Legislasi, ada yang jadwal keseharian, rapat dan diupdate ya. Kemudian ada juga yang terkait dengan DPR ya, jadwal-jadwal rutin yang terkait dengan kedapilan begitu, konstituen dan sebagainya. Wah, gitu. Banyak banget nih. Banyak. Ini bapak-bapak di sini tetap semangat ya Pak bekerja. Alhamdulillah membantu Pak Amin dan tetap istiqomah. Ini wajah-wajah yang semangat walaupun nggak kelihatan sebenarnya. Ini tetap ceria ya meskipun dibalut masker nih, tetap aja kita tetap senyum di balik maskernya. Betul. Tetap senyum di awal minggu. Nah, selain ruangan ini kita lihat nih ada pintu juga di sini nih. Boleh kita masuk ke sini? Ini ruangan apa nih Pak di dalam? Oh iya, ini ruangan saya yang lebih besar lagi nih. Oke, mantap. Boleh kita lihat sedikit gak sih Pak? Ada apa aja? Jadi rapat selain di sini juga kita sering adakan di dalam. Gitu. Ini kayaknya menarik banget nih Pak di dalam ada apa? Silakan walaupun Pak. Isinya nggak terlalu menarik ya. Wah, menarik semua pokoknya kalau fraksi PKS sama Pak. Oke, assalamualaikum. Oke guys, ini bisa dilihat ini udah terpampang besar Bapak Haji Amin Aka MM. Nah, jadi udah tahu kan sekarang di ruangnya ini beliau ada apa aja sih, kira-kira kita langsung tanya aja. Mulai pertama ini, wah ini kita langsung ya ke plakat ini kayaknya menarik nih Pak untuk dunia. Ini ada apa sih Pak? Mungkin saya bisa ambil Pak, minta dijelaskan sedikit. Bismillah, ini nih guys. Ini Pak, bisa dijelaskan Pak, ini ada apa sih Pak? Oh iya, ini sebetulnya kegiatan dan kepedulian saya sejak jauh sebelum menjadi anggota DPR. Waduh. Ya, jadi sebelum menjadi anggota DPR, saya selain sebagai seorang birokrat, kemudian juga setelah itu jadi pengusaha,
Tapi jauh lebih lama sebelum itu saya menjadi aktivis kemanusiaan, aktivis sosial. Salah satunya kita menaruh kepedulian kepada nasib rakyat Palestina. Wah, Masya Nah, Allah. setelah saya jadi anggota DPR, dipertemukanlah ini waktu itu dengan Dr. Mardhani Alisera dan kita dikasihkan kenangan ini dengan aktivis kemanusiaan dari Palestina. Masya Allah. Kira-kira begitu. Itu guys. Sebagai Nah, bentuk kepedulian kita selama ini. Oke. Dan tanpa penghargaan ini pun kita selalu menaruh perhatian kepada nasib rakyat Palestina. Oke, Masya Allah, seperti itu guys. Jangan lupa untuk memikirkan tentang kemanusiaan ya Pak. Tidak. Nah, ini saya kembalikan dulu dan kita akan lanjut nih Pak Ya. ke bagian lain, yaitu di sini nih Pak ada banyak buku-buku dan kayaknya banyak berkas-berkas nih. Boleh dilihat gak sih Pak kita sebelah Oh sini? iya, silakan. Boleh Pak, silakan. Silakan. Bapak. Berkas. Oke, bisa di sini Pak. Oke, Kita oke. tanya-tanya Ya, sedikit nih. silakan. Nah, kalau di sini Pak, ini kayaknya banyak buku dan juga saya lebih tertarik yang bawah nih kayaknya ini banyak banget ada apa nih Pak, bahan paparan. Ini untuk rapat ya Pak atau buat apa ini Pak? Ya, jadi kita raker atau RDP dengan mitra kita. Jadi Komisi 6 mitranya cukup banyak ya, sampai 11. Wah, kementerian dan lembaga gitu. betul. Itu cukup banyak. Ya ini sebagian kecil aja yang masih ada di. Oh, ini aja baru sebagian kecil udah segini nih guys nih. Yang terbaru minimal begitu. Iya betul Bu. Ya, Wah, salah ini. satunya yang paling tebel itu Omnibus Wah, Law Cipta ini Kerja. Omnibus Law ini. Karena saya satu dari 3 anggota Panja Cipta Kerja dari PKS gitu. Oke, Sampai 5 bulan full dia rapat. Iya. Ketika yang lain masih pada mungkin virtual, kita harus hadir fisik gitu. Aduh, jadi keinget nih, jadi flashback sedikit waktu itu perjuangan fraksi PKS. Ya. Nah, ini kalau misalkan ini kan kegiatan-kegiatan Bapak banyak banget nih Pak, ada rapat kerja, ada kunjungan segala macam. Nah, kalau di kantor nih Pak, kayaknya Bapak sering baca-baca buku, ini boleh dipilih salah satu Pak, boleh dijelaskan yang kira-kira menarik nih Pak untuk Bapak dibaca waktu senggang. Jadi kebetulan kami ini kan ini kalau yang terkait dengan ke DPR-an saya baru periode pertama ya, dan baru 1 tahun berarti 15 bulan menjadi anggota DPR RI. Dan ini buku-buku ini sebagian besarnya adalah pemberian hadiah dari teman-teman, dari kolega, dari pimpinan kita, ketua fraksi. Kemudian sekarang ada yang jadi presiden Partai Keadilan Sejahtera dari Ustadz Ahmad Saiku yang juga senior saya dulu waktu kuliah, 2 tahun di atas saya di STAN. Kemudian juga ada dari pimpinan DPR, pimpinan MPR, buku-buku semua ini menarik. Sebagiannya saya coba baca-baca, scan gitu, mana yang relevan, yang update, yang saya butuhkan, ya saya baca gitu. Tidak semua satu persatu saya baca, saya habiskan. Nah, ini menarik banget guys. Nah, selain saya tertarik nih untuk membahas buku, ini juga dari tadi Pak Amin megang salah satu kertas nih, kayaknya kita perlu menjelaskan ya kertas tentang agenda Bapak hari ini atau apa nih Pak? Oh iya. Boleh diceritain nggak sih Pak hari ini tuh Bapak agendanya ada ngapain aja? Sebetulnya agenda saya ini ada 2 yang beruntung, tapi saya harus membuat skala prioritas. Agenda yang pertama adalah agenda di Komisi 6, yaitu konseling dengan mitra-mitra di Komisi 6. Ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Perindustrian, ya kemudian ada BKPM ya dan lain-lain konseling. Dan itu di luar kantor kalau dekat dengan sini ya. Nah kemudian yang kedua sebetulnya ada agenda legislasi juga, menunjukkan masukan tentang undang-undang pangan dari Kementerian Pertanian ya salah satunya. Tapi karena di badan legislasi ini posisi saya sebagai anggota biasa dan sudah bergantikan oleh anggota yang lain, saya oleh pimpinan diarahkan dan memang ini menjadi tanggung jawab utama saya akan mengikuti konseling di Komisi 6 dengan mitra-mitra Komisi 6 di luar kantor ya, di luar kantor mulai jam 12.30 nanti sampai sore. Waduh, dan konseling ini akan dilaksanakan insya Allah selama 3 hari. Waduh, banyak sekali jadi Pak agenda dalam sehari. Bapak harus bisa mobile ya Pak, bisa multitasking seperti itu. Pada saat yang bersamaan kita juga menghadapi pertanyaan wartawan. Iya betul. Ya, Di doorstop gitu ya Pak. Doorstop, kemudian ada apa itu terkait dengan yang baru update itu masalah impor beras, impor garam. Nah itu. Kemudian
serikat pekerja Pegadaian itu yang sudah menunggu gitu loh. Waduh. Ternyata holding yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN, ya BRI, Pegadaian dan juga PNM, PT Penerbangan Nasional Madani, yang selama ini kita anggap happy saja, selama ini nggak ada masalah kelihatannya, ternyata di dalamnya belakangan ketahuan akan ada proses privatisasi yang ini menjadikan sebagian karyawan khususnya Pegadaian dan PNM itu resah. Waduh. Nah, sehingga kami harus buat rilis tentang itu. Betul. Nah itu banyak banget agenda dari Pak Amin ini, mulai di dalam kantor, luar kantor, dan juga itu menandakan bagaimana sih Pak Amin ini latar belakangnya itu bisa menjadi anggota DPR juga. Kita kan pasti kepo, dan juga ini Pak, buat kehidupan sehari-hari Bapak, tadi Bapak sebut Bapak dari STAN akhirnya masuk ke dunia politik, itu menarik banget sih Pak untuk kita kulik. Karena abis ini kita ada sesi tanya jawab bersama Pak Amin Aka, dan jangan lupa saksikan terus sih Pak. Dan abis ini kita langsung tanya-tanya aja ke Pak Amin untuk sesi berikutnya. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum sahabat PKS. Nah, jadi kita udah sampai di scene berikutnya, yaitu scene Q&A bersama Pak Amin. Assalamualaikum Pak, kembali lagi bersama kami. Dan hari ini nih Pak, kita bakal nanya-nanya sedikit tentang topik-topik di luar politiknya Pak. Ini pasti sahabat PKS ini juga pada penasaran nih, bagaimana sih latar belakang Pak Amin sebagai rakyat Indonesia, seperti itu. Nah, mungkin kita mulai aja. Bapak kalau tidak salah juga menjalani beberapa usaha. Nah itu kalau lagi di luar kantor, di luar pekerjaan itu apa sih Pak yang kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan selain kegiatan diplomatik sebagai anggota DPR? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jadi saya sebetulnya kan dibesarkan di desa. Dulu orang tua itu tahunya kalau orang desa sekolah nanti jadi pegawai. Tapi begitu saya mulai besar, khususnya ketika SMA, baca-baca buku ya tentang Rasulullah Muhammad SAW, dan itu ada yang menginspirasi bahwa Rasulullah itu adalah pengusaha gitu. Nah di sana saya tanpa meninggalkan dan mengikuti kemauan orang tua untuk menjadi pegawai, tapi dalam diri saya ini sudah memuncak keinginan untuk punya bisnis. Maka sejak kuliah, Allah mentakdirkan saya di kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang otomatis ikatan dinas dan langsung menjadi pegawai di lembaga di Badan Penguasaan Keuangan dan Pembangunan nantinya. Saya udah merintis usaha, pengen jualan apa saja gitu. Apalagi akhirnya saya kenal ngikuti para mentor pengusaha atau juga para pengusaha muslim yang mengatakan bahwa pintu rezeki itu ada yang bilang 10, ada yang 100 gitu. Kalau 10 berarti 99 bisnis, hanya 9 yang bisnis, 1 yang pegawai. Kalau 100 mereka nyebutin 99-nya bisnis, 1-nya yang pegawai gitu. Sehingga walaupun saya menjadi pegawai, saya punya aktivitas bisnis gitu. Nah, bisnis memang utamanya karena saya jadi pegawai dan pegawai negeri itu tidak boleh secara formal punya usaha, terdaftar, punya PT atau punya CV, kalau gitu resmi nggak boleh. Itu aturannya. Ya itu saya itu dijalankan oleh istri dari dulu gitu. Jadi saya punya usaha bahkan sejak akhir 99. Waduh. Sudah punya CV sampai tahun 2006, 2006 punya PT, dan alhamdulillah sekarang ada beberapa perusahaan. Nah, ya walaupun nggak besar amat lah. Tapi tetap aja ya Pak, menjalankannya juga harus itu juga banyak agenda, multitasking, produktif. Nah, ini kita pengen penasaran nih Pak, boleh tanya-tanya sedikit gak sih Pak, kalau misalkan lagi waktu senggang tuh Bapak agendanya sama keluarga tuh biasanya ngapain aja Pak, hobinya tuh apa, masak-masak bareng di rumah atau misalkan ya sekadar ngobrol-ngobrol santai aja, karena kan sekarang lagi pandemi juga ya Pak. Gitu, jadi kan kalau mau pergi-pergi susah, biasanya bukan ngapain. Jadi saya ini juga ditakdirkan Allah karena waktu SMA kos
bahkan ada masa di mana saya masak sendiri. Nah, jadi walaupun saya laki-laki saya bisa masak sendiri. Ya. Masya Allah, keren jadi banget. walaupun laki-laki saya kadang terjun dapur sendiri gitu. Betul. Sekedar menyalurkan apa namanya passion ya. Passion dadakan ya Pak. Ya, passion dadakan bukan pekerjaan rutin. betul. Yang kedua, saya punya hobi olahraga. Wah. Dari dulu badminton, sekarang olahraga utama saya adalah main tenis. Makanya di medsos saya tuh main tenis, punya komunitas main tenis. Nah, dengan istri, dengan keluarga, kalau main tenis dengan komunitas, kalau dengan istri sepedaan, ya sepedaan, bareng dengan anak. Nah, juga nggak jauh-jauh amat, paling banter ya 20 kilo gitu. 20 kilo juga lumayan loh Pak. Ya, gitu Pak. Nah, ini Bapak kan suka masak nih Pak, passion dadakannya masak. Masakan favorit apa sih? Kalau masakan favorit saya itu antara lain ya, favorit banyak ya. Saya semuanya kalau masakan yang ada dua enak atau enak sekali gitu aja gitu, nggak ada yang enak. Oke semuanya. Ya, tapi favoritnya itu ayam kampung soto. Ini bergejolak nih. Perasaan apa ini? Soto, tapi harus bikin sendiri dan harus ayam kampung gitu. Kalau soto yang di luar nggak jadi favorit karena satu itu bukan ayam kampung. Berarti ada request khusus. Iya, khusus. Oke, nah kalau misalkan itu kan Bapak nih, kalau lagi sama keluarga nih Pak, itu biasanya makan tuh harus rame-rame, lebih suka di luar apa di rumah Pak? Tentu kalau sebetulnya saya secara pribadi sebetulnya lebih senang di dalam rumah. Tapi memang ada saat ya orang butuh relax. Istri anak ngajak keluar ya masa-masanya relaksasi gitu ya relaksasi paling ya 2 bulan sekali makan bareng di luar gitu. Tentu dengan kondisi pandemi begini ya harus milih-milih tempat. Betul. Ya. Nah, ini menarik banget nih kalau misalkan Bapak kan sebagai anggota DPR juga, dia ada anggota DPR juga Bapak di Komisi 6 Kapoksi, lalu Bapak anggota legislasi juga, Badan Legislasi. Nah itu ini kita penasaran nih Pak, keluarga Bapak kira-kira dengan kesibukan Bapak yang sebanyak ini, yang seproduktif ini, pernah gak sih Pak kayak Bapak ini dong apa libur dulu gitu? Soalnya kalau misalkan di anggota-anggota lain nih seperti contohnya Bu Ledia di episode sebelumnya bisa ditonton. Nah itu Bu Ledia sampai keluarga protes, nih Umi tanggalnya hitam semua nih, gak ada tanggal merah. Nah kalau Bapak tuh ada gak sih Pak gitu kalau di rumah? Kalau saya kondisi seperti itu saya jumpai ketika saya belum menjadi anggota DPR dan ketika anak-anak masih kecil. Nah, mereka protes dulu tuh. Kebetulan sekarang anak-anak sudah gede semuanya, bahkan ya yang terakhir udah mau lulus kuliah gitu. Jadi nggak ada protes karena sudah terbiasa dari dulu sibuk berada dalam kesibukan dan kita sudah punya kaidah ya. Kita lebih mengutamakan pertemuan yang kualitatif bukan kuantitatif. Betul, ya. Berarti berdasarkan kualitas. Walaupun waktunya mungkin sedikit tapi berkualitas, efisien, efektif. Itu sudah dipahami itu oleh kuantitatif jadi ingat skripsi ini. Ya. Nah itu bahkan tadi Bapak sempat menyebut kalau Bapak ini sempat mengambil pendidikan di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Lalu Bapak ini merupakan magister manajemen juga, tapi kita penasaran Pak, kenapa Bapak akhirnya memilih untuk masuk ke dunia politik? Nah, itu kan istilahnya dari ekonomi, dari perekonomian, dari keuangan, akhirnya ke politik. Itu boleh diceritain sedikit gak sih Pak ke sahabat PKS? Jadi sebetulnya gini ya, di PKS karena kita ini backgroundnya kebetulan aktivis. Dan aktivitas saya ini apa namanya nih linear atau ya sama lah dengan yang akhirnya menjadi visi besar PKS itu. Maka ketika saya ini diminta untuk menjadi calon legislatif dari PKS, ya hasilnya sih awal-awalnya nolak gitu. Tapi karena panggilan dan diminta betul oleh kawan, ya akhirnya kita ikuti dan Allah mentakdirkan. Jadi ya kebetulan visi besarnya PKS untuk berkhidmat pada rakyat negara Republik Indonesia ke depan dalam melayani itu memang sudah menjadi kebiasaan saya dan visi hidup saya pribadi. Jadi apa namanya linear lah ya, bareng sama. Jadi ketika saya menjadi anggota DPR dari PKS ini ya relatif
hanya memperluas medan amal Betul, saja, betul, betul. medan kegiatan. Tapi kegiatan-kegiatan seperti ini, aktivitas pelayanan, aktivitas mengajak orang kepada kebaikan, aktivitas memberi santunan. Iya, iya. Puluhan tahun saya juga berada di sebuah lembaga apa namanya filantropi juga, Iya. yang itu melayani rakyat berkecimpung bersama masyarakat. Jadi itu udah Linear. linear lah, linear enak gitu. Masya Ya. Allah, banyak sekali dari sekian banyak pengalaman yang akhirnya mengambil amanah. Ya, sekarang Oke. medannya aja yang lebih luas gitu Oke, kira-kira. nah Pak, untuk menutup sesi tanya jawab kita ini, kita di sini dari tim, halo tim saya. Halo dong, ini sepi banget nih di kamera, cuma berdua doang. Nah ini kita punya question of life namanya Pak. Jadi Ya, silakan. di sini ada pertanyaan, Bapak boleh pilih 2 deh Pak untuk ditanyakan. Oke, Satu dulu. Oke, saya tanyakan dulu yang pertama. Ini pertanyaan dadakan. Ini menarik Pak. Apakah yang ingin Bapak sampaikan kepada diri Bapak 3 tahun dari sekarang? Misalkan Bapak punya pandangan Bapak di 2024 ingin mencapai apa? Apa yang ingin Bapak arahkan kepada diri Bapak di masa depan? Oh ya, jadi insya Allah dan mestinya dalam tahun 2024 saya dicalonkan lagi. Amin. Tentu capaian dari kerja politik saya itu bisa meningkat 3 kali lipat dari yang saya peroleh di tahun 2019 kemarin itu. Dan capaian ini tentu saja berkonsekuensi pada pemberian manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, otomatis kira-kira begitu. Itu intinya itu. Oke, Masya Allah. Mari kita doakan bersama ya sahabat Amin. PKS. Mohon doa semua pada teman-teman. Oke, nah ini satu lagi Pak untuk menutup Ya. sesi kita pada. Kita sendiri aja. Nggak tahu nih, Oke. kita sendiri. Nih. Nah, Ini juga terkait dengan capaian Bapak nih Pak. Satu hal yang ingin Bapak capai, mungkin dari Bapak SMA atau sampai sekarang ini, tapi belum pernah terwujud Pak hingga sekarang. Apa sih Pak capaian yang ini saya pengen banget mencapai satu hal ini, tapi Allah belum menghendaki Pak. Apa sih Pak? Ada gak sih Pak? Pasti banyak. Pasti kayak bingung. Apa ya? Saya tidak apa ya? ingat. Sebetulnya kalau capaian-capaian yang sifatnya dunia ini sangat relatif ya. Betul. Orang kan kalau bicara keinginan nggak ada atasnya ya. Betul Ya, sekali. tapi kalau bicara soal kebutuhan, capaian-capaian ya dari yang dulu saya inginkan ini sudah jauh lebih melampaui. Cuman yang tentu kita masih kurang adalah capaian yang terkait dengan urusan akhirat. Bagaimana anak-anak saya ini ya benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang matang, mengenal Tuhannya, meneladani Rasulnya, kemudian juga mereka juga menjadi orang-orang yang produktif dan bisa benar-benar bermanfaat buat orang banyak. Ini yang sampai sekarang masih terus terngiang-ngiang di kepala dan hati saya ini. Yang itu dia guys, aduh. Sampai saat ini. Saya juga jadi kepikiran kan, belum keluarga padahal. Nah, oke, jadi mungkin segitu aja Pak sesi kita pada hari ini dan terima kasih kepada Pak Amin telah meluangkan waktunya Pak. Tapi ada satu pertanyaan terakhir, ini satu pertanyaan dari saya terkait PKS Pak. Satu kata buat PKS apa sih Pak? Ya, PKS insya Allah ya sebagaimana yang sudah dipahami banyak orang mestinya kalau orang mau jujur gitu ya. Ya, rahmatan lil alamin. Oke. Memberi manfaat buat semua orang, Amin, memberikan rahmat. amin, amin. Insya Allah seperti itu. Amin. Mari kita sebarkan, mari kita kenalkan bagi orang-orang yang belum kenal. Karena dari survei di Jawa Timur saja yang kenal PKS baru 80%, berarti kan masih ada 20% yang harus itu kita baru perjuangkan. tingkat pengenalannya. Ya. Belum pada tingkat pengenalan yang lebih dalam lagi. Kalau sampai mengenal lebih dalam lagi, mengenal jati diri PKS, insya Allah mereka akan berbondong-bondong memilih PKS. Amin. Mari kita doakan demi PKS yang lebih baik ya Pak. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, kita udah selesai pada penghujung acara dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak. Semoga sehat selalu dan semangat terus memperjuangkan rakyat. Amin. Amin. Oke, nah, Terima kasih. boleh dikasih tahu nih Pak ke pemirsa. Jangan lupa saksikan Ruang Alek setiap hari Sabtu jam 10 pagi di YouTube PKS DPR RI. Terima kasih Mas. Iya. Oke.
Jadi Pak Amin jangan lupa ya Pak subscribe channel YouTube. Insyaallah. Oke, nah. Untuk pemirsa di sini kalau misalkan kalian suka tayang ini jangan lupa komen nih kira-kira anggota legislatif yang selanjutnya kita akan gerbek ruangannya siapa lagi, dan terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Mari kita doakan yang terbaik untuk PKS dan juga Pak Amin. Terima kasih Bapak. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.